Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah atas qudrah iradah serta takdir Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi di hari Ahad ini, alhamdulillah saya dapat bersilaturahmi di PD Persis Ciamis dan alhamdulillah di Masjid Agung Ciamis saya dapat bersilaturahmi. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah di kesempatan kali ini kita sebentar lagi akan merayakan Hari Raya Agung yang salah satu bulan yang dinyatakan sebagai bulan yang terhormat di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala, surat At-Taubah ayat 36. Jadi Zulhijjah, Zulqa'dah, Rajab dan Muharram adalah 4 bulan yang dinyatakan sebagai Arba'atun Hurum, 4 bulan yang dihormati, 4 bulan yang mulia. Hari ini ikhwatu iman rahimakumullah, seharusnya yang menyampaikan ceramah pada saat ini adalah Ustaz Syarif, tapi berhubung beliau ada haflah imtihan, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tidak menyurutkan niat keikhlasan kita untuk selalu memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ikhwatu iman rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam, sering kita dengar tentang peristiwa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dari sejak muda, kemudian punya anak, kemudian sampai Nabi Ibrahim ketika saat muda itu menghancurkan patung, kemudian melawan kezaliman, itu di usia muda. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha astafa Adam wa Nuh wa ali Ibrahim wa ali Imrana 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas seluruh sekalian alam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kalau kita perhatikan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut kalimat Ali yang artinya keluarga. Dalam kalimat Ali itu digunakan pada Ali Ibrahim dan Ali Imran. Kenapa Nabi Nuh dan Nabi Adam dan Nabi Nuh tidak menggunakan kalimat Ali? Karena memang salah seorang keluarganya tidak patut untuk dijadikan contoh. Tetapi kalau Nabi Ibrahim menggunakan kalimat Ali, Nabi Nuh sareng Nabi Adam sareng Nabi Nuh menggunakan kalimat Ali. Bahkan kalimat Nabi di dalam Nabi Nuh itu, bilih Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya anak laki-laki, cari calon pasangannya yang perempuan itu nu soleh, nu soleha. Lamun teu solehah mah akibatna jiga Nabi Nuh, jiga Kan'an. Makanya nanti ibu-ibu sekalian, perempuan itu selain 4 ditambah 2 kriterianya. Calon mantu perempuan itu selain yang 4 ditambah 2. Ari lalaki makan 2-nya banyak, lalaki mah 2. Kalau perempuan pun lijamaliha kemudian limaliha, kemudian linasabiha, kemudian dini 4.
ditambih 2. Ibu-ibu yang terang 2 deui naon? Atos Kang Jamaliha di awal. Aya 2 deui tambihan. Solehah mah kantos kan dinu agama. Dinu agama. Ieu mah ditambihan 2 deui. Ya ibu-ibu ya punten. 2 deui itu ini sabda Rasulullah SAW. Carilah wanita yang ahnahu ala waladin fisigorih. Ari ahnahu teh tinu hanin. Ari hanin teh artina lembut. Kalau ahnahu artinya adalah lebih lembut kepada anak-anak, terutama anak yang masih kecil. Nya jika ibu-ibu di dia lahnya kabarudak teh kan tara sentak sengor kan nya lah lembut. Ari eta mah bawaan. Ahnahu lembut. Ala waladin fisigorih kepada anak, terutama anak yang masih kecil. Yang kedua, arahu ala malin bidzati yadih, yaitu pandai memanage harta milik suami. 4. Jadi 4 tambah 2. Saking bahwa perempuan kalau tidak soleh itu akibatnya luar biasa. Hari ini ikhwatu iman rahimakumullah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kan satacan salat subuh teh Umar biasana sok jalan-jalan teh. Ari pas keur jalan-jalan teh ada dialog seorang perempuan dengan ibunya. Ari cek indungna teh kieu naing geus we tambahan susu teh make cai supaya meunang batina gede. Jadi tukang susu geus nambahan ku cai teh geus dibaheulana Pak. Ari cek budakna teh entong atuh isin ku Amirul Mukminin lah. Umar teh nyahoeun Amirul Mukminin mah tambahan we. Nya lamun Umar teh ningali kumaha lamun Allah. Aya dialog eta Pak. Dialog itu ku Umar didangukeun. Cek Umar cirian di imah ieu. Urang ngalaksanakeun salat subuh. Setelah beres melaksanakan salat subuh, kemudian anak lalakinya dikumpulkeun. Cing saha ieu? Cenah ieu budak bapa nu lalaki unggul nu rek nikah hari ini. Cung, mun moal rek ku bapa. Betul Pak, kalimatna kitu Pak. Kalimatna juga kitu. Ari Asim teh ngacung saya Pak. Anda nikah, kamu nikah dengan puli penjual susu. Dinikahkan Pak. Amirul Mukminin tertinggi nikahkan budak ka tukang susu. Bukan masalah tukang susu Pak, tapi kualitas perempuan ini. Bapak tahu nanti dari cicit Asim dan puli penjual susu lahirnya siapa? Ada yang tahu cicitnya siapa Umar bin Khattab? Lahir dari Asim dan puli penjual susu? Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz Pak. Jadi bapak lamun aya katingali istri nu soleha langsung dingkekeun deui. Maksudnya jangan budak urang. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Bahkan banyak pelajaran berharga ku Umar mah Asim jeung puli penjual susu budak eta itu hanya di rumahnya itu hanya 40 hari. 40 hari Pak. Kata Umar, kamu pergi. Jadi mun boga budak geus nikah Pak tong dilirakeun deui deket imah urang, harus pisah. Harus dipisahkan. Tapi Umar tidak memisahkan begitu, ningali potensi budak teu bisa dagang. Cek Umar, ini ada uang, kamu investasikan kepada orang, kemudian kamu mendapatkan keuntungan. Hari ini ikhwatu iman rahimahullah, itu Nabi Nuh. Itu apa Umar bin Khattab. Contohnya bahwa perempuan itu Pak, itu sangat berpengaruh kepada keturunan. Dari laki mangan dua apanya? Syarat laki-laki yang harus kita punya anak perempuan Pak, dinikahkan kepada anak laki-laki yang syaratnya cuma 2 kan? Ada yang tahu Bapak syaratnya 2 teh naon? Li jamaliha mah eta mah jang perempuan, yang laki mah 2 Pak. Ada yang tahu?
al khuluquhu adinu wa khuluquhu, agama jeung akhlak beres. Makanya kalau ada anak datang laki-laki ke rumah kita Pak, ke anak perempuan, kemudian menyatakan keseriusannya, nu ditanya teh entong didamal di mana? Da rata-rata atuh da didamal teh di mana ditanya teh? Didamal di mana? Abdi mah direktur Pertamina, geus neng tewak tong dilepaskeun deui. Nyebutna ge ditewak atuh. Jarang yang mengatakan ketika datang ari AA serius ka budak bapak muhun. Bener beres Pak. Kalau begitu, bagaimana cara AA ngadidik anak budak bapak? Ngadidik agama maksudnya. Lamun boga incu, yaitu anak ujang jeung bapak engke. Kumaha cara ngadidik incu bapak? Aduh, cenah kumaha aja. Bapak siapnya mun aya budak nu lalaki datang kitunya ditarosna siapnya. Datang deui moal kira-kira. Saya tidak bisa menjawab hari ini Pak. Kapan datang ke sini lagi? Tahun depan. Bapak tunggu tahun depan. Wah, gitu atuh Pak. Tidak apa-apaan. Tidak bisa menjawab hari ini. Kapan mau datang lagi? Tahun depan Pak. Silakan tahun depan datang ke sini lagi. Si Neng tenang, aman. Gitu Pak. Masa budak urang Pak nu nya ti leuletik ngapalkeun Quran, abuskeun ka pasantren, dididik salatna, dididik ilmu agamana, dibikeun ka laki-laki nu ilmu agama teu puguh, kumaha Pak? Sementara pernikahan sampai ke akhirat. Jol dibikeun budak urang teh geus diajar tahfidz, abuskeun ka pasantren. Aduh, dimulai ilmu agama teh Pak. Dibikeun ka lalaki anu teu jelas ilmu agamana rek kumaha. Eta pedah ningali dengan materi Pak. Kita melihat dengan materi. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Nah itu Bapak sekalian jadi itu satu, jadi ad-dinu agama, wa khuluquhu akhlak, terus cekap dua. Masalah rezeki mah selama dia mau berusaha Allah bakal ngerizkian. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Sebelum ke materi Pak, ini hanya sebagai pembukaan. Sebelum ke materi. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi Nabi Adam, Nabi Nuh, baru Ali Ibrahim. Dan yang unik adalah Ali Imran. Keluarga Imran. Ieu teh bisi kieu Pak. Ari Imran teh kan lain nabi. Tapi kok Allah disejajarkan dengan para nabi. Bahkan tidak hanya Imran, keluarganya disejajarkan. Ali Imran Pak. Keluarga Imran sejajar dengan para nabi. Bisi imah anu kieu Pak. Urang mah cenanya ibadah teh lain nabi, lain sahabat, ibadah we. Tah bisa ngomong kitu. Urang mah cenah lain nabi, urang mah lain sahabat, ibadah mah biasa we. Tah bisa kitu Pak. Ngadidik agama biasa, da urang mah lain nabi jeung rasul. Tah bilih aya nu nyarios kitu, tah ieu dalilna. Imran bukan nabi, tapi disejajarkan dengan nabi. Kumaha cara ngadidik jika Imran itu dalam pembahasan yang lain Pak. Tapi Imran luar biasa. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Baik Bapak sekalian. Kita ke materi. Ali Ibrahim, keluarga Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak hanya menjadi seorang ayah, tidak hanya menjadi seorang bapak, hanya ayah, suami, kemudian kakek, punya cucu, punya istri, semuanya Pak, semua lini itu jadi uswatun hasanah. Arek ningali nu naon sok? Nabi Ibrahim sama Pak, semuanya uswah. Kayak Rasulullah SAW. Itu semua sisinya adalah uswatun hasanah. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh belajar menjadi seorang ayah kepada Nabi Ibrahim. Ada ini materi kita Pak hari ini. Jarang kita berbicara tentang tema keayahan. Jadi bapak. Nabi Ibrahim belajar keayahan. Rasulullah belajar keayahan dari Nabi Ibrahim. Bahkan doa Nabi Ibrahim itu dijiplak apa adanya oleh Rasul. Doa nanti kumaha? Ibu-ibu ada yang hafal doa Nabi Ibrahim? Yang doa ini didoakan kepada Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Upami aya nu lahiran geuning doa nanti eta kumaha? Ibu-ibu doa nanti kumaha mun aya nu ngalahirkeun? Sing soleh, soleha, geus umum. Kan ada doanya, betul ya? Pak ya, ada doanya. U'idukuma bi kalimatillahi tamma min kulli syaitani wa hamma wa min kulli ainin lama. Ih, ibu-ibu menang harul. Kan eta doana teh nya upami anu lahir. Ya Allah, piraku ibu-ibu teu apal. Buka Google biasanya diapalkeun nya. U'idukuma bi kalimatillahi tamma wa min kulli syaitani wa hamma wa min kulli ainin lamma. Ya Allah, ibu-ibu, aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna dari godaan setan, dari binatang buas, dan dari pandangan mata yang membahayakan. Dahsyat doanya, Bu. Dibuka ya, Bu ya. Engke mah mun aya nu lahiran teh doa nentong sing soleh, soleha. Iya, kan aya doana tapi aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna. Wah, dasar. Dari godaan setan, dari binatang buas, dari pandangan mata yang membahayakan. Kan binatang buas teh lain harimau wae atuh Pak. Sok bapak ibu-ibu dina sataun kamari anu maot jalmi ku demam berdarah atanapi ku maung. Yang banyak ku reungit. Memang leungit bukan binatang buas gitu. Itu lebih banyak. Kamari tahun 2018-nya masjid di Meni Sararapi ku corona. Semua orang takut dengan kalimat ini kita berlindung kepada Allah. Ayeuna mah geuning sarua jeung flu-nya. Corona istirahat saminggu beres. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Dari pandangan mata yang membahayakan, ibu-ibu, bapak-bapak, kade tong lobati nge-share foto budak di media sosial. Aslina tong lobati nge-share foto budak, kong budak leutik mah bisi aya jalmi anu kagum dengan anak kita, kemudian tidak menyebut asma Allah, gering budak teh. Ieu setak seutik foto nya kumaha we indungna nya. Aya tempat seutik alus cetrek foto, baca di status kita ada di sini nih. Aduh. Makan-makan lain bismillah, makan-makan teh dipoto heula ngabibita batur. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi Rasul itu, doa itu oleh Rasulullah diucapkan kepada kedua cucunya yaitu Hasan dan Husain. Satu itu. Yang kedua doanya. Ini ada doa apa? Sangat luar biasa. Doa ini apabila kita melihat pasangan kita atau melihat anak-anak kita. Ini doanya. Allahumma inni uhibbu fa uhibba wa uhibba man yuhibbu. Gampangnya biasa apa lain lagi. Allahumma inni uhibbu fa uhibba wa uhibba man yuhibbu. Artinya, ya Allah, aku mencintai dirinya. Cintailah dia ya Allah,
dan cintai orang-orang yang mencintai dirinya. Dasar. Si ibu geus capek pagi-pagi, kemudian sampai sore masak segala macam, kemudian tertidur di atas kursi. Bapakna ningali, ya Allah, Allahumma inni uhibbu fa uhibba wa uhibba man yuhibbu. Ya Allah, saya mencintai dirinya. Cintailah dia ya Allah, dan cintailah orang-orang yang mencintai dirinya. Ningali bapak capek sudah didamel dina kursi kieu make kaos sangsang. Capek. Cek ibu teh, ya Allah, Allahumma inni uhibbu fa uhibba wa uhibba man yuhibbu. Budak keur diajar, keur nulis, keur diajar di meja belajar, di deketan, kemudian dielus. Allahumma inni uhibbu, gitu ya. Pernah itu Pak, udah pada hafal doa itu ya? Alhamdulillah. Nah, maksud karek ayeuna. Biasa we buka Google lah nya. Itu doanya. Itu doa yang dibacakan apabila kita melihat pasangan atau anak-anak kita. Sentuhan luar biasa, budak diajar, disentuh, dicium. Budak SMA, budak awewe SMA geus kuliah keur diajar, kurang teh dibelai dicium kepalana teh, doakeun Allahumma inni uhibbu fa uhibba wa uhibba man yuhibbu. Dasar. Itu Pak, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa alasan menggunakan kalimat Ali Ibrahim? Dina doa wae Rasul menjiplak apa adanya. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Yang kedua, kira-kira ya Pak, Bapak-bapak sekalian, ari alasan Nabi Ibrahim mindahkeun Hajar jeung Ismail ti Palestina 1000 kilo disimpan di lembah Bakah hari ini Mekah. Alasan naon kira-kira? Ibu-ibu ada yang tahu? Hadiahna umroh di DKM. Ada yang tahu Ibu? Alasannya cemburu. Cemburu. Ini jauh-jauh, Bu, lihatnya. Lamun Nabi Ibrahim keur mangku Ismail, atau anak yang disayangi Bu, udah hampir 100 tahun tidak punya anak Ismail, keur digendong keur kieu jeung Hajar teh. Sarah ngaliwat, da semu digubrageun atuh. Cemburunya luar biasa. Makanya kata Rasul, ada bab tersendiri mengenai cemburu. Jadi memang Bapak-bapak harus belajar tema cemburu. Mana cemburu yang harus dijawab dengan senyum? Mana cemburu yang harus dijawab dengan nasihat? Dan mana cemburu yang harus dijawab dengan sedikit naik intonasinya? Itu beda-beda Pak. Hajar itu Pak, Sarah itu nepikeun ka bersumpah kepada Allah, saya akan memotong-motong tubuh Hajar. Saking cemburu. Maka kata Rasul Pak, kalau perempuan sudah cemburu, sulit membedakan mana lembah atas, mana lembah bawah. Artinya geus teu make logika. Bapak tahu ya, yang ada kejadian salakina keur sare digunting manukna. Ya kan? Cemburu. Jadi memang harus belajar tentang tema kecemburuan. Kata Nabi Ibrahim, kamu tidak boleh bersumpah atas nama Allah untuk memotong-motong Sarah, memotong Hajar. Itu tidak boleh bersumpah begitu. Tapi sumpah itu harus tetap dilakukan. Kumaha caranya? Nabi Ibrahim menyuruh Sarah untuk melubangi telinga Hajar. Di lubangan? Ibu tahu sekarang Pak ya, sejarah nama ke anting? Di antingan, kun Nabi Ibrahim tak atuh di antingan Hajar teh dak bolong atuh. Di antingan, ari pas di antingan kalak leuwih geulis Hajar teh.
Kantingan ini leuwih geus, lebih cemburu. Ini mah kudu dipisahkeun. Atas wahyu Allah Subhanahu wa taala kemudian Hajar dipindahkan dengan Ismail ke kota Bakah. Bakah dipisahkeun 1000 kilo. Ali Rasul kumaha? Rasul itu didekatkan tapi beda rumah. Betul ya? Mun Rasul mah didekatkan tapi beda rumah. Ya masjid gitunya, taya masjid keluar masjid sebelah kanan saya itu dijajarkan rumah. Jadi nengok perumahan. Lamun Nabi Ibrahim mah jaraknya jauh. Bapak-bapak kantun milih bade anu dicaketkeun atanapi bade ditebihkeun. Maya aman jauhkeun. Tenang Bu. Ya, lupakan itu Bu. Bisa balik saya di kubu ibu dicegah. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, dipisahkan karena faktor kecemburuan. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Saya sebelum ke Ibrahim, ini ada contoh beberapa kasus tentang kecemburuan. Bapak tahu Zubair bin Awam kan ya? Zubair bin Awam. Istrinya itu siapa Bu? Zubair bin Awam kan? Nyonya Zubair. Kamana we? Jika ditanya ari Fir'aun, ari istrina saha? Nyonya Fir'aun. Aisyah. Zubair bin Awam itu nikah dengan Asma binti Abu Bakar. Adiknya dari Aisyah radhiyallahu anha. Asma itu punya anak 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Itu anaknya 3 Pak. Dan semua orang jadi orang-orang hebat nanti di kemudian hari. Kita tidak menjelaskan itu Pak. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu itu Pak, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi giliran cemburu mah Pak, Kak Asma ya cemburu. Padahal sahabat dijamin masuk surga. 10 sahabat diantaranya yang akan masuk surga Zubair bin Awam. Tapi pelebah cemburu mah cemburu. Nepikeun ka Asma mah kieu ibu-ibu sekalian. Ini bapak-bapak atau ibu-ibu, lamun bapak punya suami cemburu, Asma mah nepikeun ka kieu. Pas datang ka ieu mah Zubair bin suamiku, aku tadi dari pasar, dari ujung sana ke ujung sana. Saya diantar oleh Sa'an. Dari sana ke situ diantar oleh Ali. Supaya tenang suaminya bahwa yang mengantarkan itu adalah saudara-saudaranya. Diantar. Bilih ibu-ibu gaduh caroge cemburu pisan. Laporkan setiap kegiatan yang ada di luar rumah pada suami. Aslina ya bisa pameh tenang. Bila perlu pakai video call. Tah di dieu tah nepikeun ka alun-alun tah di nu panto masjid tah. Itu Zubair bin Awam pada cemburu. Hadirin ikhwatu iman rahimahullah. Ibu-ibu di Rasulullah pernah ada peristiwa piring terbang tidak? Rumah tangga Rasul. Ibu-ibu pernah enggak? Ya rumah tangga Rasul pernah ada karena faktor kecemburuan nepikeun ka piring ngapung gitu pernah enggak? Pernah. Ya Allah ibu-ibu makanya kita harus belajar tema cemburu dari Rasul itu begitu Pak. Betul. Ya kan Zainab binti Jahsy itu karena saingan terberat Aisyah itu adalah Zainab binti Jahsy. Itu cantiknya luar biasa Zainab itu. Menurut dalam hadis itu Zainab itu ibu-ibu tahu yang pernah yang membuat minyak wangi istri Rasul, yang membuat minyak wangi istri Rasul siapa? Zainab. Membuat minyak wangi. Kalau hari ini ibu-ibu mengatakan bahwa pusat minyak wangi adalah Paris. Pusat mode adalah Paris. Ibu-ibu tahu alat untuk membuat minyak wangi umat Islam dunia.
Jadi kalau menurut saya tuhnya kemampuan air mancur hebat banget. Bu. Biasa tuh. Kapal terbang nunyian umat Islam mimitina. Bangunan relief juga ki umat Islam nunyian mimitina. Kedokteran umat Islam. Darah minor umat Islam, kesehatan umat Islam. Apa, Bu? Kita harusnya bangga. Minyak wangi Zainab, Bu. Makanya dalam sejarah peradaban Islam, yang membuat minyak wangi itu rata-rata umat itu perempuan. Di kota Fez di Maroko, itu masjid, lamun masuk ke masjid itu seungitna sanes tinu minyak wangi anu ku urang di dieu apa? Anu ku tinunya 5 menit sekali. Stella teh nya iklan jadina disebutnya. Masuk seungit. Ternyata ibu tahu bahwa sekalian, seungitna teh adukan semena dicampur make minyak wangi. Di kota Fez. Minyak seungitna sakumaha? Nyata sakumaha dan untuk ngieun lagi umat Islam. Jika Muhammad Al-Fatih mindahkeun kapal laut make kapal gitu ti ka hutan make minyak zaitun. Minyak zaitun sakumaha? Nyata naon da umat Islam nu nyieunna. Make minyak zaitun kata teh gelondongan apa kayu itu ditumpahkan make minyak zaitun ku Muhammad Al-Fatih. 100 kapal dipindahkan dalam satu malam. Make minyak zaitun. Di urang, Bu, Pak, ayeuna kana zaitun teh meuni. Padahal penyembuhan yang terbaik adalah salah satunya zaitun. Ibu-ibu ayeuna mah haslin ku zaitun. Ame glowing zaitun. Keren zaitun ibu-ibu sok cobian. Tosnya jadi kadinya ieu teh. Zainab lah, kembali kepada Zainab. Zainab itu membawa makanan datang ke Rasul. Cek Zainab ke cenah Rasul, iya cenah karesep Rasul. Tuangan mangga dicobian. Jadi istri yang baik itu yang tahu apa kesukaan makanan suaminya. Ya, jika ibu-ibu ditanya, terangnya. Nu apal atau ge. Ari datang Aisyah, ku Aisyah teh atuh eta mah dicokot dibalangkeun atuh beulah tah wadahna. Rasul marah. Tidak. Sabari seuri Rasul teh nya canakan hiji-hiji senyum Rasul. Nya percis bapak-bapak di sini lamun istri lagi marah kan senyumnya banyak. Senyum gitu. Datang sahabat, Rasul kunaon eta? Ibumu lagi cemburu. Terus beres. Ibuna keur cemburu, bapak datang putra, kunaon Pak? Eta si ibu biasa cemburu, senyum. Indah Pak, dahsyat kecemburuan ini. Hari ini khawati iman rahimahullah. Kita Pak jarang sekali untuk berbicara tentang tema keluarga itu datang dari Rasul Pak. Urang mau belajar tinu lain. Ibu-ibu ini menyimpang sedikit. Anak-anak remaja kalau ada di sini. Ari Rasul pernah ditolak cinta ente? Pernah? Kusaha? Bapak Rasul pernah ditolak cinta? Pernah 2 kali. Kusaha? Ku kakaknya Ali bin Abi Thalib. Siapa? Ummu Hani. 2 kali ditolak. Tapi lihat Rasul Pak, makanya harus belajar cinta dari Rasul teh begitu Pak. Kan Rasul teh Ummu Hani bogoh ka Rasul bogoh ka Ummu Hani, ini belum jadi Rasul ini. Tapi kata Abu Thalib, Hani kamu harus nikah dengan laki-laki lain. Ini sudah dijodohkan oleh Bapak. Da teu wani nolak atuh Pak ka Abu Thalib Ummu Hani walaupun sangat cinta. Kata Ummu Hani, Muhammad maaf. Bukan berarti saya menolak, tapi tetap Bapak yang menentukan bahwa saya harus memutuskan kamu. Ditolak. Setelah ke Madinah,
Ummu Hani sudah menikah, kemudian punya anak, suaminya meninggal. Kemudian Ummu Hani hijrah ke Madinah, Rasul kemudian ada. Ternyata rasa cinta Rasul masih ada ke Ummu Hani. Jadi masih ada cinta yang tertinggal. Rasa yang pernah ada itu masih ada. Jadi rasa yang tertinggal itu masih ada. Lamun cek mahal ini mah sisa rasa. Ustaz ini apa? Kerbahan dakwah Ustaz. Cek Rasul, Ummu Hani, kalau seandainya di Mekah waktu itu aku menyatakan diri untuk mempunyai jadi seorang pemimpin di dalam rumah tangga, hari ini pun sama. Kata Ummu Hani, wahai Rasulullah. Rasulullah ini nama dan sendiri angkat itu Rasul. Wahai Rasulullah, saya itu banyak anak saya banyak, kemudian sudah tua. Saya khawatir dengan kondisi usia saya hari ini, dengan anak yang banyak hari ini, tidak akan bisa memuaskan dirimu untuk melayani dirimu. Maaf. Tolak 2 kali Pak, Ummu Hani, Rasul. Tapi lihat Pak, lihat. Di peristiwa Tabuk, Rasulullah SAW memberikan 1 ton kurma kepada Ummu Hani, ditambah kambing. Rasul mengatakan, Ummu Hani, jalani hidupmu dengan anak-anakmu. Ini kurma 1 ton dan ini sebab ini adalah kambing. Karena kambing ini pergi membawa berkah, pulang membawakan berkah. Eta teh kanu nolak cinta. Lamun 1 kilo Pak 100.000, lamun 1 ton sabaraha? Tah sakitu. Urang mah Pak kanu nolak geus merege dicokot deui. Dahsyat Pak. Hadirin ikhwatu iman rahimahullah. Tos urang kembali ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi mah kembarna unggulnya. Hadirin ikhwatu iman rahimahullah. Jadi faktor Nabi Ibrahim adalah kecemburuan. Hadirin ikhwatu iman rahimahullah. Pelajaran yang lainnya dari peristiwa Nabi Ibrahim adalah cinta Pak. Cinta yang tulus Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, kalau satuan kilo berat apa? Gram, on, kilo. Satuan jarak meter, sentimeter, kilometer. Kalau satuan cinta apa? Kata ibu-ibu tadi ditulis di status siapa yang mau divaksin terang deh. Satuan berat kilogram, gram, on. Satuan jarak kilometer, meter ya. Satuan cinta adalah pengorbanan. Izin status Ustaz. Ya, satuan cinta adalah pengorbanan. Ari pengorbanan begini Pak. Kan salah satu pengorbanan kita kurban, sapi, domba, unta itu adalah bentuk pengorbanan. Karena bukti cinta pada Allah adalah pengorbanan. Pengorbanan Pak. Ari cinta teh kieu Pak, menundukkan ketidaksukaan di hadapan kesukaan yang dicintai. Dan menundukkan kesukaan di hadapan ketidaksukaan yang dicintai. Kaidah. Sakali deui nya, pengorbanan teh kieu Pak. Menundukkan ketidaksukaan di hadapan kesukaan yang kita cintai. Dan menundukkan kesukaan di hadapan ketidaksukaan yang kita cintai. Yang dicintainya mah Allah atau istri. Contoh, menundukkan ketidaksukaan. Urang teh resep ganas, tidak suka. Tapi bojo Pak resep ganas. Mere we ka urang teh ganas we da resep manehna teh.
menundukkan ketidaksukaan kita, Pak, di hadapan kesukaan yang kita cintai. Di dahar ganas teu beki-beki oge. Itu pengorbanan, Pak. Itu memang cinta. Cinta tuh bukan yang cinta hari ini, Pak. Ayeuna mah kan parameter cinta itu sinetron. Bukan Kais dan Laila, bukan, Pak. Kais dan Laila teh kan Kais menepikeun kaki Kais mah, Pak. Saya akan menciumi seluruh rumah yang ada di desa ini karena saya yakin Laila ada di dalam salah satu rumah itu. Dasar, Pak. Bukan yang kayak Pak Arab, syair Arab itu masalah cinta lalebay. Cinta tuh betul. Ini khosyatan an yabrohan nafsuki. Aku takut kehilangan dirimu. Kuntu hina ilaika. Aku sangat merindukan dirimu. Oh, jika itunya, itu syair Arab. Itu lebih lebay sebetulnya. Tapi kita belajar cinta dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Menundukkan ketidaksukaan untuk mencit budak di hadapan kesukaan yang dicintai, yaitu Allah. Gitu, Pak. Ketidaksukaan kita reka masjid subuh, Pak, dah tunduh atuh. Tunduh. Minggu dak kudu nama isuk-isuk teh olahraga, pokoknya minggu teh apanya? Geus beres kemudian kuliner, tos ibad langsung ke siangna balanja, begitu ya? Itu menundukkan ketidaksukaan kita datang ke masjid tunduk, Pak. Tapi kita tundukkan karena kesukaan Allah mencintai orang yang menuntut ilmu. Ke masjid depa horeamna luar biasa. Luar biasa. Mencari ilmu hoream. Tapi kita tundukkan karena cinta kita pada Allah SWT. Satu itu. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memotret ada ibu yang melahirkan anak dan membesarkan anak menjadi soleha yang bapaknya sudah meninggal. Allah juga memotret ada seorang ibu yang membesarkan anaknya kemudian menjadi anak yang soleh yang jarak bapaknya jauh, ya kan? Jadi ayah yang ibu itu membesarkan anak menjadi soleha yang bapaknya sudah meninggal. Ada yang membesarkan anak yang menjadi soleh yang bapaknya ada tapi jaraknya jauh. Yang pertama siapa ibu-ibu? Yang pertama yang membesarkan anak, kemudian anaknya menjadi soleha, yang bapaknya sudah meninggal. Siapa? Astagfirullah, itu apa? Maryam. Ari istri Imron itu namanya siapa? Tong Nyonya Imron. Istrinya Imron siapa namanya, Bu? Hannah. Kan Hana tuh membesarkan Maryam, Bu. Imronnya sudah meninggal saat Maryam masih dalam kandungan. Pelajarannya, Pak, pelajarannya. Kalau menyerahkan anak, serahkan ke ibu-ibu. Serahkan ke ibu-ibu. Punten-punten, Pak, punten. Banyak yang berhasil seorang ibu yang membesarkan anaknya yang suaminya sudah tidak ada. Banyak yang berhasil. Bapak mah diserahkan anak jarang yang berhasil. Ya kan? Jarang berhasil, Pak. Makanya bahwa bapak lamun dikantunkeun ku bojo segera menikah. Aslina, Pak, kita tidak akan sanggup membesarkan anak tanpa pasangan. Cek si bapak teh aya nu di dieu. Yes. Imam Ahmad bin Hambal, ibu-ibu sekalian. Istrina ngantunkeun enjing-enjing sonten tos nikah. Ka Cina teuy. Ka cida-cida teuy. Bu, urang makan di urang. Aya bahasa teh belum tanah merah mengering di urang.
Ini membuktikan bahwa suami itu tidak akan pernah bisa, Pak, membesarkan anak tanpa ada pasangan. Dan tidak akan bisa hidup sendiri. Walaupun sendiri itu penuh dengan penderitaan. Kabar bapak terus dikantungkan segera menikah di cakap. Dan kepada anak-anaknya diizinkan itu. Harus diizinkan. Itu Hana. Besarkan Maryam kemudian melahirkan siapa? Nabi Isa alaihissalam. Orang biasa, Maryam kemudian naik derajatnya menjadi nabi, cucunya Nabi Isa alaihissalam. Nah, ada yang melahirkan, yang membesarkan anak, yang jarak bapaknya jauh, betul ya? Siapa itu? Hajar. Jaraknya jauh, Hajar. Membesarkan. Ini Pak, dasar bilih mah ya bapak anu uih nanti saminggu sakali, 2 minggu sakali, sabulan sakali, 1 tahun sakali, 2 tahun sakali, anu 6 bulan sakali. Kan anu didamel di laut makan 6 bulan sakali teh. 6 bulan di darat, 6 bulan di laut, gitu kan ya? Harus belajar dari Nabi Ibrahim bagaimana membesarkan anak yang jarak suami dengan istri dan anak jauh. Belajar dari Nabi Ibrahim. Belajar dari Nabi Ibrahim. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Dan ini adalah pokok pembahasan kita hari ini. Bagaimana caranya membesarkan Nabi Ibrahim? Seberapa kali Pak papanak serang anak itu? 3 kali waktu itu. 3 kali. Kahiji macet awas cik tingali, tapi tong turun di nu kendaraan. Datang Nabi Ibrahim, lu Hajar teh Pak, ari pas ningali Mekah teh sudah banyak orang. Wah, sudah banyak. Datang Nabi Ibrahim. Hajar teh langsung, ya Allah, Ibrahim, turun. Ya tinggal budak geus gede, kan turun. Nabi Ibrahim cici. Ngahulang. Ibrahim, tinggal budak geus gede. Ibrahim cici. Hajar Bu udah tahu. Lamun Ibrahim tengah jawab sudah tahu bahwa ini adalah perintah Allah. Kan belajar di Mekah kemarin, keur ditinggalkeun. Kan Nabi Ibrahim tengah jawab. Makanya ibu-ibu tuh harus tahu. Lamun suami ditanya teu malang harus sudah tahu. Ieu keur aya masalah berat. Teu nyeri untuk. Hajar teh. Kalau begitu Ibrahim, izinkan saya untuk membasuh mukamu. Nyanak cai dibasuh Nabi Ibrahim. Itu cucuran air yang dibasuhkan Hajar ke mukanya Ibrahim. Bersamaan dengan cucuran air mata yang tumpah dari air matanya Nabi Ibrahim. Atau budak bisa ngagabru kan? Nabi Ibrahim. Budak tanya Pak video call orang tekan keur aya di perantauannya. Video call kudu ningali budak, ya Allah teu bisa nangkepnya tapi katingali budak nama aya, ya Allah. Makanya tadi doa hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Bagaimana caranya supaya kita jaraknya jauh dengan anak tapi bisa mendidik melahirkan anak yang sesoleh Ismail? 1. Dalam surat Ibrahim ayat 35 dan 37. Tapi Bapak harus tahu tahapannya. Dan tahapannya kudu kitu we. Teu meunang ngagajelok, kudu kitu we. Teu meunang diloncat maksudna. Kudu kitu tahapanna. Pertama, Pak. Wa iz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina. Pastikan rumah itu aman. Aman teh Pak kieu Pak, Bu, aman teh kieu. Lamun anggota rumah tangga keluar imah itu hayang segera pulang ke rumah lantaran dari imah mah aman. Istri yang ngaji kesana kemari, kegiatan kesana kemari, ingin cepat pulang ke rumah lantaran di rumah mah aman. Yang bisa memastikan aman di rumah adalah suami. Aman. Di rumah itu penuh dengan canda tawa. Di rumah itu penuh dengan penghargaan. Di rumah itu aman. Karena si bapak sok ngabodor. Si bapak itu suka perhatian. Di rumah pastikan aman. Aman di rumah bukan aman
rumahnya besar, enggak Pak. Aman teh kitu we, budak teh teu betah we di luar teh, betahna teh di imah, mun kaluar teh. Makanya menjadi masalah besar Bapak-bapak Ibu sekalian lamun budak unggal poe mau baju ganti mondokna di imah babaturan. Eta teh teu aman di imah. Pastikan itu. Satu. Yang kedua Pak, wajnubni anak budal asnam. Jauhkan dari kemusyrikan. Budak-budak Islam mah eueuh Pak, nu ngaranna percaya nu tahayul sieun ku jurig teh ada. Lamun budak SMP, SMA ngahudangkeun indung bapana erek kacai, itu masalah besar di imah eta. Kunaon met dia hudangkeun sieun ku jurig, masalah. Budak SMP, SMA mah tong sieunan, ka mana-mana dia ludeung. Lantaran tidak percaya yang namanya begitu, Pak. Jadi umur budak ningali TikTok rumah angker, buru-buru copot. Pagaweuna lalajo film jurig, buru-buru copot. Nih Pak, saya punya cerita begini. Anak saya waktu SMP Pak, mau pergi sekolah, dia datang. Dia bilang begini, ya nanti ada COD, tolong diterima ya. Iya insya Allah. Tapi bayarin dulu, iya. Tapi jangan dibuka, iya. Budak eta RKS sekolah, insya Allah. Sekolah, tekung sila sekitar jam 2an datang. Paket, cenah ditanya. Tarima bayar ya Pak, 55.000 ingat kene. Cek adina teh aya itu apa buka itu? Enggak boleh. Ini punya teteh. Simpan. Pas ker subuh budaknya subuh teh aya nu maca Quran gitu ya anu kacai. Budak teh di kamar teh keluar. Ditingali pas di tempat sarena teh di luhur aya nu ngagantung buleud gitu terus ngambai jiga bulu hayam. Namina teh nanti Bu, kitu teh. Terang, ieu buleud kitu nya terus ngagantung tas ngarumbai aya bulu hayam. Kamoceng mah parkir kieu ngabersihan. Alah, dream catcher. Budak teh, kira adik ngesolak deh. Adik, ieu naon? Ini ya dream catcher. Jadi dream catcher apa? Dream itu mimpi, catcher itu menangkap. Jadi untuk menangkap mimpi buruk teteh. Ya Allah. Dirambut balangkeun, tong dibayar. Diu isukena jadi ngambek Pak. Diu, kalau kamu mau tidur ngapain aja? Iya biasa ngedoa. Kalau sudah berdoa, pasrahkan semuanya pada Allah. Tong kakak moceng, minta dicek si bapak mah. Dream catcher namina. Sejak itu Pak, tarsieuna. Ditinggalkeun oge Pak sarangan di imah ku jempling teu sieuna. Balik kuliah penting-penting teu sieuna. Sejak itu. Kalau mun budak geus percaya kana zodiak bahaya. Sieuna ini ada makhluk astral di sini ya. Bahaya tuh. Jadi setelah rumah aman, pastikan tidak ada kemusyrikan akidah. Yang kedua. Ketiga. Robana ini askantu min duriyati biwadin goirazin zar'in inda baitikal muharram. Deket jeung masjid. Dekat yang masjid Pak, masjid yang bisa datang ke masjid eta mah rek motor, rek mobil, pokoknya mah datang ke masjid lah. Itu dekat dengan masjid. Makanya Bapak sekalian, maaf kalau ini saya menyinggung perasaan. Lalaki mah salatna di masjid di waktu. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un. Ya kan? Laki-laki itu tidak tergoda oleh jual beli dan bisnis.
adzan berkumandang 5 waktu ka masjid. Henteu make amanu, henteu Pak, rijalun, lalaki. Mohon maaf. Nabikeun ka Allah mah nyebutkeun setiap langkah diangkat 1 derajat 1 dosa dihapus. 2 langkah 2 derajat diangkat 2 dosa dihapus. Supaya indit ka masjid lalaki mah 5 waktu. Luar biasa Pak, kamu make mau budak leutik, budak lalaki ke masjid, dialog sepanjang jalan. Aduh ya Allah. Luar biasa. Nges Isa duaan jeung budak lalaki ke masjid, balik di masjid ngobrol di jalan. Ya Allah. Luar biasa. Pas datang ke rumah pagi-pagi sudah disiapkan sarapan. Dahsyat Pak. Cek budakna teh, Bapak itu ningali bulan nih saya. Ya, siap. Jadi poho deui. Nih budaknya. Enggak apa-apa ya. Jeung ka mana bieu teh? Ngah pokona mah kitu nya bulan lah nya budak ningali bulan atoh kitu nya. Sieun sarapan cek budak lalaki teh, Bapak itu bulan meuni sae kitu nya. Cek budakna teh kieu. Itu bulan indah besar, kamu akan melihat Allah seindah sebesar bulan ini nanti di akhirat. Tapi kamu harus menjaga sholat subuh dan sholat asar. Katakan Jabir bin Abdillah Pak, dialog jeung Rasul. Dialog jeung Rasul kan begitu. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, dekat dengan masjid. Deketkeun budak masjid. Lamun di masjid masih kena banyak ribut bararudak kan bae. Punya harapan ke depan budak. Lamun dicarek budak mah keun ante. Tapi dicarek. Da budak mah biasana atuh gelutan di masjid tapi tetap punya harapan di masa depan budak deket di masjid. Kan aya masjid anu yang tidak ramah anak, budak tidak boleh abus ka masjid. Bisi ya mapa bisinya anu sok kaririih di tengah jalan, di sisi jalan anu tembok. Baheulana teh deukeut jeung masjid. Dan anu deukeut jeung masjid mah lamun hoyong kahampangan anu diteangan mimiti naon? Masjid, Pak. Ari pak teh masjidna dikunci di aduh. Masjid, Pak, dekat dengan masjid. Akidah, syirik, kemudian dekat dengan masjid, robana liyuqimus shalah. Salat. Ibadah. Kan Nabi Ibrahim teh membangun Ka'bah sareng Nabi Ismail. Jadi ajak anak dalam kebersamaan ibadah. Ka masjid bawa budak. Bapak teh nyangarkeun duit, masukeun kana kencereng. Budak teh ningali. Di suatu hari urang teh ningali budak geus di masjid, budak uang jajanna cokot abusin ka masjid. Ya Allah, alhamdulillah. Ibadah, Pak. Ibadah. Setelah ibadah, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Arti asalnya rindu ka Mekah teh, Pak. Nu sabaraha kali umroh, sabaraha kali haji oge tetep we. Ka Mekah mah rindu, Pak, tahwi ilaihim. Yang lain adalah akhlak. Rajin ibadah, rajin sholat, membaca Quran, tahajud rajin, papangih jeung tetangga di jalan teu seuri-seuri acan. Goreng patut alak. Senyum, ramah, menyapa, assalamualaikum, akhlak. Da kaukur atuh Bu. Baheula mah urang Pak, baheula gitu nya. Lamun ngaliwat ka ruang guru, da pepuntenan atuh. Nya ka ruang guru teh pepuntenan. Eta di ruang guru ting aya guruna ting aya eueuh Pak. Punten we. Ayeuna mah budak teh ya Allah hareupeun guru ngaliwat we. Kadang-kadang sok berpikir teh merenya pendidikan baheula mah leuwih alus ketimbang ayeuna. Kakolot ya Allah, tidak
Lamun ngobrol jeung kolot nunduk we Pak. Iya. Da ayeuna atuh nyangangang jiga kieu eta. Masya Allah. Kehola Pak. Aduh dahsyat eta. Bapak-bapak nanti lihat dalam surah Maryam, dialog Nabi Ibrahim jeung bapana. Tah kudu kitu budak teh diajarkeun anak ka apa? Ka jadi kakolot teh. Saya lupa lagi ayatnya. Dialog Nabi Ibrahim jeung bapana make kalimat lagi ya abati, wahai bapakku sayang. Sababaraha kali eta teh? Ya abati, ya abati, ya abati, ya abati ya. Wahai bapakku sayang, wahai bapakku sayang. Ini akhafu ayyam masyakum min azab minar rahmah. Bapak abdi teh nyarios kieu teh nyaah ka bapak supaya tidak terkena azab dari yang Maha Rahman. Maka ya abati. Ya abati. Kalau teh atuh Pak pengalaman jero. Cek bapana Nabi Ibrahim teh, fa illam tantahila arjumanaka bahjur alaiha. Ngobrol ngomong memataran. Ini dasar eta cek bapana. Nyonya huanan bapak mah, yeuh bapak mah. Wah kan gitu banyak lamun dipatahan ku budak. Naon teh eta paribasana kuda kale kenteng teh. Tapi Nabi Ibrahim begini Pak. Salamun alaika sa'astaghfiruka rabbi. Keselamatan bagimu bapakku. Semoga Allah memaafkan dirimu. Jadi Pak lamun dialog bapak budak jeung bapak tak eta dialognya juga gitu. Mun rek nasehati bapak ieu rek nasehati bapak, tah kitu tah dialogna juga Nabi Ibrahim ka Azar. Azar mah atuh tukang nyeunaan patung tapi tetap Nabi Ibrahim mah ya abati, wahai bapakku sayang. Terakhir Pak. Setelah rumah aman, kemudian akidah, kemudian dekat dengan masjid, kemudian akhlak. Yang keempat, yang kelima warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Menta materi. Materi kasebut hiji Pak? Kalima. Tahapana kudu kitu. Ini sekaligus doa yang mesti dipanjatkan seorang ayah, terutama ayah yang jarak dengan keluarganya jauh. Doanya kudu juga gitu. Dan sekaligus menjadi tahapan mendidik anak harus juga begitu. Aman di imah, jauhkan dari akidah, jauhkan dari kemusyrikan, tanamkan akidah, kemudian dekat dengan masjid, kemudian ibadah, dan yang kelima baru mental materi. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, saya tidak menjelaskan tentang persembelihan, tentang gimana menyembelih umat ya sapi 7 enggak. Saya ingin memberikan sisi lain dari Nabi Ibrahim itu tema tentang kaya. Itu saja Bapak sekalian, tos tabur 7 langkung 5, mudah-mudahan ada manfaatnya. Maaf atas segala kekurangannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada Pak Ustaz Ibu Ali. Yang pertama, masalah cemburu dalam Islam disebut al-ghirah. Juga bahasa Sunda timuruan. Bahasa Inggrisnya jealous. Ya. Cemburu dalam Islam boleh. Bahkan ada dua, ada cemburu terpuji dan cemburu terserah. Mohon penjelasan Ustaz. Oh ya. Dalam bahasa Arab namanya itu guyurun. Cemburu itu guyurun. Ghuyurun, gin, ya, wawu, nun. Ghuyur. Cemburu itu ada yang disikapi dengan senyum tadi. Ada juga yang harus memang diperbaiki, dinasihati. Apa contohnya? Cemburu kepada perempuan lain. Lamun cemburu kepada istrinya itu tidak apa-apa. Ini cemburu kepada istri orang lain yang bukan istrinya, itu harus dinasihati.
Makanya ibu sekalian, salah satu yang efektif untuk menghilangkan kecemburuan pada suami, tingkatkan kesolehan. Ini ada kisah. Bios Pak? Zubaidah, istrinya Harun Ar-Rasyid. Bilihan namanya Zubaidah. Zubaidah itu istrinya Harun Ar-Rasyid. Dia itu punya anak namanya Ma'mun dan 2 orang. Cek Harun tekir. Kata Harun, Zubaidah, lu jadi pemimpin setelah aku adalah Ma'mun. Arcek Zubaidah teu bisa, anak saya atuh Al-Amin. Dak Ma'mun mah budak anak dari istri yang lain. Ma'mun Al-Amin, Ma'mun Al-Amin, geus kieu pokona mah. Datangkeun budak eta. Didatangkeun Ma'mun, cek Ma'mun teh. Ari Ma'mun mah assalamualaikum, cek Harun Ar-Rasyid tong dibuka antep. Geus cangkel Ma'mun, geus urang jawab. Waalaikumsalam, masuk. Ma'mun masuk, duduk di bawah. Kemudian mengatakan begini, semoga ayahanda dan ibunda tercinta ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Cek Ma'mun mah budak soleh mah kitu, lamun teu papanggih jeung urang sababaraha poe teh Pak, nu pertama kali diucapkan adalah doa ke kita. Eta budak soleh. Kamu jadi pemimpin setelah aku. Ceurik budak, sanes Pak, abdi mah teu berhak. Al-Amin putra ibu mahkota Zubaidah. Ya, kamu pulang. Panggil anakmu Zubaidah, Al-Amin. Al-Amin, suruh masuk. Assalamualaikum, sebelum muka pantau. Duduk sejajar dengan bapaknya. Ada apa ayah? Kamu jadi pemimpin setelah aku. Acek Al-Amin teh, begitulah seharusnya. Karena aku putra mahkota dari istrimu yang tercinta Zubaidah. Silakan pulang. Kumaha Zubaidah? Ma'mun. Al-Aminnya, ngus Ma'mun lah. Eta indungna milih budak tere Ma'mun lah nya benar ya deal candil deal. Tahun 132 Hijriah, Zubaidah bersama suaminya Al-Amin sama suaminya Harun Ar-Rasyid mengumumkan siapa yang akan menjadi raja. Dibacakan tadi Mekah di dinding Ka'bah, ditempel, dibacakan setelah melaksanakan haji. Yang menjadi pemimpin setelah Harun Ar-Rasyid adalah Al-Amin. Tadi Ma'mun, Al-Amin. Naon cek coba? Kira-kira. Karena Harun Ar-Rasyid mengatakan begini. Ini dicatat. Zubaidah, saya tidak sanggup untuk melukai hati Zubaidah. Karena dia seorang istri yang soleha dan mendampingi aku selama 20 tahun lamanya. Jadi Pak, Ibu, kesolehan itu membuat suami keputusan negara bikin karobah. Makanya tong muka HP milik suami pasrahkan ke Allah. Soleha wa Ibu mah. Buka, Bapak, ari tati saha? Nggak usah. Tingkatkan kesolehan. Suami akan berpikir 7 kali berpikir apabila dia akan melakukan perbuatan yang tidak baik. Lantaran ibunya soleha. Jadi yang salah satu yang sangat efektif untuk meredam kecemburuan, tingkatkan ilmu dan kesolehan. Guyur, gitu Pak. Terakhir tadi Bapak dimongkan harus ke kami. Aris tahu arah irana selama tidak terus dari dibantu hubungi baik. Sami Pak, Sami keputusan Dewan Hisbah, kemudian Persis juga sudah sudah jauh-jauh hari, malahan dari Idul Fitri itu hari Rabu kita melaksanakan Saum Arafah. Berbeda dengan saudara kita yang dari Muhammadiyah itu hari Selasa. Tapi keputusan Dewan Hisbah sudah jauh-jauh hari dari Idul Fitri sudah memutuskan bahwa Saum Arafah itu hari Rabu. Begitu Pak. Sami di Bandung Sami Pak, Sami insyaallah.